Thaif adalah sebuah kota perdagangan di atas bukit yang subur dan makmur. Thaif dikelilingi tembok di atas bukit, jalan dari Makkah menuju ke sana. Waktu itu tak ada pilihan lain selain melewati batu-batu cadas yang terjal, melintasi tebing curam, atau jurang yang cukup dalam. Orang-orang Quraisy yang kaya raya membuat rumah-rumah yang fungsinya sebagai villa di musim panas di pusat keramaian kota Thaif yang dijuluki Al-Lata. Orang-orang Quraisy yang tinggal di sana kebanyakan barisan para penentang dakwah Rasulullah saat di Makkah. Rasulullah berdakwah pertama kali secara terbuka dengan mendatangi Thaif. Perjalanan menuju Thaif bukan hal yang mudah bagi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ucapannya dan tutur katanya lembut, di hati dan lidahnya tidak pernah berdusta. Lelaki yang diramalkan di berbagai kitab suci samawi sebagai Hamadah, akan datang Hamadah, lelaki penggenggam hujan, pemadam api-api persembahan kaum Majusi, yang cahaya lebih murni ketimbang emas, diikuti ribuan malaikat, dan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menaiki unta sendirian, menempuh jalan sekitar 80 km dari kota Makkah menuju Thaif. Betapa penuh keberaniannya. Tidak ada sahabat setia yang diizinkan untuk menemaninya. Hal ini dilakukan demi keselamatan orang-orang yang ia cintai. Perjalanan menuju Thaif sudah sedemikian menyiksa. Ia tahu tak sekedar lelah, tapi akan bertaruh nyawa. Tapi semua dilakukan demi agama Islam yang harus ia dakwahkan, sebagaimana perintah Tuhannya. Jangan menangis, putriku tercinta, Fatimah, kata Rasulullah, berupaya menenangkan hati putrinya yang paling disayangi. Putri yang selalu mengingatkannya kepada almarhumah Khadijah, istri Rasulullah yang tak pernah tergantikan, yang membuat cemburu istri-istri yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi ayahmu, katanya sambil menarik napas pendek. Sesampainya di Thaif, Rasulullah bertemu dengan kepala suku Saqif yang memiliki pengaruh besar di Thaif. Dengan harapan, ia mengikuti ajakan Rasulullah untuk memeluk agama Islam, agar memberi Rasulullah perlindungan dan keamanan dalam berdakwah, sehingga orang-orang yang membencinya terhenti. Saat itu juga, engkau berikan senyummu lalu berkata dengan kata-kata yang lembut, penuh harapan, hati-hati, penuh kesopanan. Rasulullah menyampaikan kabar gembira mengenai Tuhan dengan ampunannya yang begitu luas, mengenai Islam dan kedalaman ajarannya yang membawa kedamaian, tentang dirinya sebagai Rasul yang diutus untuk memberikan kabar gembira. Jika Tuhan mengutusmu, aku akan benar-benar meruntuhkan Ka'bah, kata sang kepala suku. Apakah Tuhan tidak mendapatkan manusia lain selain dirimu untuk menjadi Rasulnya? Ejek suku Saqif yang lainnya. Dengan keyakinan dan keteguhan hati akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau melangkah mencari yang lainnya. Namun dari belakang, budak-budak kaum Saqif berteriak disuruh tuannya untuk menyerangmu, melempari, menghardikmu. Begitu sebalnya mereka mengekspresikan kemarahannya dengan melempari batu, melemparkan tulang unta, melemparkan kotoran unta. Tidak hanya para budak, orang yang awalnya tidak tahu urusan pun ikut mengejar dan melempari, menyakiti kekasih Allah itu. Malaikat Jibril iba menyaksikan Rasulullah itu terluka, fisik dan hatinya. Jibril berkata, Allah mengetahui apa yang terjadi padamu dan orang-orang ini. Allah telah memerintahkan malaikat-malaikat di gunung-gunung untuk menaati perintahmu. Para malaikat penjaga gunung itu berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendengar perkataan kaummu terhadapmu. Aku adalah malaikat penjaga gunung dan Rabb-mu telah mengutusku kepadamu untuk engkau perintahkan sesukamu. Jika engkau suka, aku bisa membalikan gunung Akhsabin ini ke atas mereka. Nabi dengan lembut berkata kepada Jibril dan malaikat penjaga gunung, walaupun mereka menolak ajaran Islam, aku berharap dengan kehendak Allah, keturunan mereka pada suatu saat akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beribadah kepadanya. Nabi bahkan berdoa yang artinya, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Sementara Rasulullah SAW sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbisik dengan kata-kata yang lembut, tetapi penuh dengan keyakinan. Seorang Quraisy pemilik villa dan perkebunan menatap Rasulullah. Pemilik perkebunan itu pernah melihat Rasulullah SAW
saat pemakaman Abu Thalib di kota Makkah. Utbah yang beragama Yahudi, bagaimanapun hatinya, seperti teriris sembilu. Perih menyaksikan seorang keturunan Quraisy diperlakukan seperti itu. Ambil setandan buah anggur ini dan serahkan kepada orang itu, kata Utbah kepada pembantunya. Ia lantas memanggil salah satu nama. Orang yang dipanggil dalam satu teriakan itu adalah seorang anak muda berambut keriting, tinggi, berbadan liat dan tegap, seorang budak bernama Adas. Petiklah setandan anggur, letakkan di nampan, dan berikan ke lelaki itu. Utbah menunjuk ke arah Muhammad. Persilahkan dia memakannya, tak perlu disuruh 2 kali. Kemudian Adas memetik anggur yang terbaik dan menyimpannya di atas nampan yang indah. Adas kemudian mendekati seorang lelaki bergamis putih yang masih termangu dalam kesendirian dan kesepian. Di keningnya terus mengucur darah. Pada baju putihnya bukan hanya ada bercak darah, tapi darah sudah menjadi noda yang ada di pundak dan dadanya. Dia adalah Rasulullah. Tukang kebun itu menyodorkan setandan anggur. Silahkan dimakan, Tuan. Rasulullah menyulurkan tangannya, memetik sebutir anggur dan mengucapkan terima kasih. Bismillah dengan nama Allah, sabda Rasulullah, sebelum memakan anggur tersebut. Adas kaget dengan kalimat yang baru saja dilafalkan Rasulullah. Dia pun bertanya soal kalimat tersebut. Dari negeri mana asalmu? Dan apa agamamu? Tanya Rasulullah kepada Adas. Adas sumringah, aku seorang Nasrani, dari penduduk Niniwe. Jawab Adas. Adas sangat istimewa, karena akan menjadi bagian perjalanan dakwah dan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghibur kekasihnya, Rasulullah. Niniwe, kota tempat asal seorang hamba yang saleh, Yunus putra Mata, sabda Rasulullah. Adas pun semakin kaget, matanya terbelalak, tapi bukan karena kemarahan, tapi karena ketakjubannya. Dari mana engkau bisa tahu tentang Yunus bin Mata? Tanya Adas, yang kemudian dijawab Rasulullah. Beliau Yunus adalah saudaraku. Beliau seorang nabi, begitu pula aku. Lantas Rasulullah tersenyum, suaramu lembut dan menyejukkan. Gemetaran tubuh Adas, kemudian buru-buru meletakkan nampan. Kemudian memelukmu dengan kuat seraya meneteskan air mata, seperti seorang sahabat yang sudah berpuluh-puluh tahun berpisah, lalu dipertemukan dalam suasana terbaik. Adas melepaskan pelukannya, lalu menciumi kedua tangan, keningnya, kedua kaki Rasulullah. Tuan, tidak ada manusia yang lebih baik di dunia ini ketimbang dirimu, kata Adas dengan suara parau. Dengan ucapan lembut dan santun, menjadi jalan Adas masuk Islam. Tempat pertemuan Adas dan Rasulullah di Thaif dibangun masjid monumental bernama Adas. Hikmah dari cerita ini, betapa kuatnya bahasa dalam mempengaruhi orang lain. Bahasa bisa merubah segala watak manusia menjadi baik dan buruk. Bahasa menjadi cermin bagi orang yang mengucapkannya. Selanjutnya, bersikap dan selalu berbuat baik. Jika saja menanam anggur ini, tujuannya sebagaimana Adas, membahagiakan dan membantu Rasulullah, insya Allah akan masuk surga. Maka bahagiakanlah, berbuat baiklah, menolong secara tuntas kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Jika dengan setandan anggur saja membantu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik, hasilnya sebagaimana buah kebaikan itu, tak akan pernah habis dipetik di surga.